Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita menjalani kehidupan hari demi hari, ada berbagai hal yang sebenarnya diinginkan oleh banyak orang. Ada hal-hal atau situasi yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan ini, dan itu muncul dalam berbagai permohonan atau keinginan atau doa bahkan yang diucapkan bagi orang lain. Nah, saudara-saudara, salah satu hal yang seringkali diinginkan oleh banyak orang adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan bukankah kerinduan untuk berada di dalam situasi damai sejahtera ini menjadi salam yang disampaikan oleh satu orang kepada orang yang lain. Kalau saudara-saudara memperhatikan, salam yang tadi di awal saya ucapkan juga mengait tentang damai sejahtera itu. Bahkan saudara-saudara kita yang beragama Islam kalau menyampaikan salam kepada sesamanya memuat arti damai sejahtera itu. Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kamu. Waalaikumsalam, damai sejahtera bagi kamu juga. Ada kerinduan untuk memiliki damai sejahtera itu di dalam kehidupan yang dijalani. Nah, saudara-saudara, terkait dengan damai sejahtera ini, Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi memberikan sebuah tuntunan yang luar biasa ketika memberikan bahwa damai sejahtera itu sebenarnya menjadi milik yang melekat dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh, Rasul Paulus mengatakan demikian. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini menjadi sebuah pernyataan yang menarik, bahwa Rasul Paulus meyakini ada damai sejahtera yang akan memelihara hati dan pikiran dari setiap orang percaya. Tentu ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya. Seminggu yang lalu, saudara-saudara, saya ajak untuk merenungkan ayat yang ke-6, di mana mengubah kekhawatiran menjadi ucapan syukur, dari sesuatu yang negatif kepada yang positif, sesuatu yang sifatnya destruktif kepada hal yang konstruktif. Nah, ketika itu kemudian menjadi gaya hidup kita, ucapan syukur itu menjadi kesediaan kita untuk kita lakukan dalam hidup keseharian kita, disitulah yang menjadi dasar bahwa damai sejahtera Allah itu akan menjadi milik kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan damai sejahtera Allah. Dan kemudian diberi keterangan damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, saya rasa ini akan menjadi bahan yang penting yang kita gumuli, bahwa dasar damai sejahtera kita itu berada di dalam Kristus Yesus. Kenapa, saudara-saudara? Karena damai sejahtera yang sejati itu muncul ketika kita meyakini bahwa karya keselamatan Kristus berlaku di dalam hidup kita. Yesus yang mati di kayu salib itu adalah menyelamatkan kita, memberi kita hidup yang baru, memindahkan kita dari maut kepada hidup. Itulah dasar yang utama sehingga membuat kita bisa memiliki damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita.
Nah, ketika kita sudah memiliki dasar yang kuat dalam karya keselamatan dan pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan, disitulah kemudian kita menunjukkannya di dalam sikap hidup harian kita. Yaitu ketika kita bisa menggeser kekhawatiran menjadi ucapan syukur dan kemudian membawa itu menjadi kebiasaan hidup harian, disitulah damai sejahtera Allah tadi itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Nah, saudara, menarik bahwa ini dikatakan melampaui segala akal. Banyak orang yang menginginkan damai sejahtera itu seolah-olah bisa dia lakukan dengan usaha sendiri, dengan usaha yang keras, sehingga dia mengatakan, saya harus memiliki damai sejahtera itu. Tetapi justru orang yang mengusahakan dengan kekuatan sendiri seringkali malah kehilangan damai sejahtera itu. Ketika itu didasarkan kepada usaha manusiawi, damai sejahtera itu justru menjadi sulit untuk didapatkan. Tetapi ketika meletakkan damai sejahtera itu pada keyakinan akan karya Kristus, maka justru damai sejahtera itu akan merasuk ke dalam diri, masuk ke dalam kehidupan ini dan mengubah hidup seseorang. Dan oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan itu melampaui segala akal. Manusia seringkali mengandalkan akal pikirannya, kemampuannya, hal-hal yang melekat dalam dirinya sebagai usaha pribadi untuk mendapatkannya. Tetapi justru Rasul Paulus mengatakan hal yang sebaliknya. Ketika meletakkan kesediaan untuk berserah kepada Tuhan, memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan ini, justru disitulah letak damai sejahtera itu bisa masuk ke dalam diri seseorang. Dengan demikian justru dibutuhkan keberserahan diri yang kuat dari seseorang kepada Tuhan, kepada karya keselamatan Kristus, barulah damai sejahtera itu akan masuk ke dalam kehidupan orang itu. Dan itu yang dikatakan melampaui segala akal. Gak bisa masuk dalam pikiran manusia. Bagaimana bisa justru ketika di dalam kesediaan merendahkan diri serendah-rendahnya itulah damai sejahtera itu menjadi milik yang melekat di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi itulah yang terjadi. Dan ketika itu sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, melalui karya dan keselamatan Kristus, itulah yang memelihara hati dan pikiran. Seseorang yang sudah memiliki damai sejahtera Kristus, maka hatinya akan merasakan damai sejahtera itu menguasai hidupnya. Pikirannya juga akan dipengaruhi oleh rasa damai sejahtera yang dimiliki. Dan itu berarti damai sejahtera itu muncul dari dalam diri yang kemudian akan meluap keluar menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu melampaui akal pikiran manusia. Dan kalau damai sejahtera itu sudah menjadi mata air dalam diri, mewujud dalam tindakan, di dalam perasaan dan pikiran, dan kemudian bersinggungan dengan orang lain pun akan merasakan damai sejahtera itu memancar dari kehidupan orang percaya dan memberkati mereka juga. Oleh karena itu, mari kita memberi ruang kepada Kristus, memberikan damai sejahtera itu dalam diri kita, supaya kita pun bisa memancarkan damai sejahtera itu kepada sebanyak mungkin orang yang kita jumpai. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.